Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Hervindo dengan NIM 210306123 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sintesis shock, sintesis albumin dan sintesis kerabang telur. Nah, yang pertama ini sintesis shock. Nah, komponen penyusun sintesis shock itu ada air, protein, mineral, dan lipid. Shock juga mengandung air sebanyak lebih kurang 50%. Nah, selebihnya yang mengandung protein dan lipid dengan perbandingan itu 1:2. Nah, lipid dalam shock ini berbentuk lipoprotein. Selanjutnya, padatan lipid juga mengandung fosfoprotein atau dikenal dengan nama lipoprotein atau HDL. Nah, shock juga mengandung karbohidrat berupa polisakarida dalam bentuk mannose glukosamin. Nah, hormon yang berperan dalam sintesis shock adalah gonadotropin dan steroid. Nah, proses sintesis shock ini berlangsung di dalam hati. Nah, sintesis shock dimulai ketika pituitari, kelenjar kecil di bawah otak unggas, melepaskan hormon gonadotropin dan steroid. Nah, selanjutnya bagian hormon tersebut, yakni estrogen, akan bergerak ke dalam hati dan akan memulai sintesis shock tersebut. Nah, di hati dikumpulkanlah bahan penyusun shock seperti asam amino, fosfor, dan lipid. Lalu akan disintesis dan hasil akhirnya akan berbentuk beta lipoprotein dan fitologinin dan lipofitelin. Nah, lalu ketiganya akan bergerak menuju ke oosit dan menembus dua lapisan. Nah, lapisan pertama itu disebut dengan theca layer, dan lapisan yang kedua itu disebut dengan granulosa layer, sehingga selanjutnya akan terbentuklah shock. Selanjutnya masuk ke sintesis albumin. Nah, sintesis albumin ini terjadi di magnum dan prosesnya itu kurang lebih sekitar 3 jam. Nah, protein pada albumin ini terdiri dari ovalbumin 54%, konalbumin 13%, ovamukid 11%, ovoglobin 8%, lisosin 3,5%, alpha dan beta ovumusin 1,5-3%. Nah, di albumin juga terdapat beberapa protein dengan level yang sangat kecil seperti ovidin 0,5%, flavoprotein 0,5%, ovohemoglobin 0,5%, ovo inhibitor 0,3%, dan papain inhibitor 0,1%. Nah, adapun hormon yang berperan dalam sintesis albumin ini adalah hormon steroid dan estrogen. Nah, proses sintesis albumin ini akan disekresikan dalam dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larut dalam lemak. Lalu molekul estrogen ini akan melewati dan menembus membran sel dan diikat oleh reseptor estrogen estrogen, kompleks estrogen, dan reseptor yang tidak aktif, sehingga akan membentuk 5S. Nah, kemudian 5S ini akan masuk ke dalam nukleus atau inti sel, yang selanjutnya akan berinteraksi dengan kromosom yang menyebabkan N tertentu akan membentuk mRNA. Nah, lalu mRNA ini akan keluar dari nukleus yang akan menuju ke ribosom, yang akan ditranslasi menjadi protein spesifik berupa asam amino, dan akan terbentuk albumin dan protein khas telur lainnya. Nah, selanjutnya masuk ke sintesis kerabang. Sintesis kerabang ini terjadi di uterus dan memakan waktu paling lama sekitar 18 jam. Nah, komponen-komponen penyusunnya ada kalsium, mineral, dan magnesium. Nah, vitamin D ini memainkan perannya yang sangat penting di sintesis kerabang ini melalui pengaktifan metabolit dihidroleksilin atau meningkatkan kalsium plasma. Lalu hormon yang berperan dalam sintesis kerabang ini juga ialah hormon steroid, yakni estrogen dan progesteron. Nah, sintesis kerabang ini terjadi dikarenakan adanya ion kalsium dan karbonat yang berada di plasma darah. Ion karbonat ini berasal dari hasil metabolit mukosa sel kelenjar kerabang telur, yaitu CO2 plus H2O dengan bantuan enzim karbonik
anhidrase menghasilkan asam karbonat. Nah, lalu asam karbonat ini akan dipecah menjadi HCO3 ditambah H positif, kemudian masuk ke dalam cairan dalam kerabang dan melepaskan hidrogen. Lalu plasma darah akan masuk ke cairan dalam kelenjar kerabang, kemudian bergabung dan menyatu dengan CO3- akan menghasilkan kerabang telur atau kalsium karbonat. Mungkin cukup sekian tentang penjelasan sintesis SYOLK, sintesis albumin, dan sintesis kerabang dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang dan salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.